warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah ya, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa berkumpul di ruang kita tercinta ini dalam rangka Ibu akan menjelaskan tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman umat manusia, materi kita hari ini. Oke, sebelum lanjut ke materinya, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Di sini siapa yang gak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah ya, hadir semua ya. Ya, Bu. Ya, oke, sebelum kita masuk ke materinya, kita harus tahu dulu apa sih Al-Quran dan hadis sebagai pedoman umat manusia. Ada yang tahu belum? Belum. Oke, di sini Ibu akan sedikit menjelaskan, yaitu keberadaan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini tidak terlepas dari kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Tentu dalam menjalankan kewajibannya, kendala dan masalah pasti akan didapati. Kemanapun manusia yang terbatas pasti akan menjadi inti permasalahan apakah mereka akan mampu melewati semuanya, apakah tidak dalam kehidupan ini, baik buruk ataupun tidaknya. Setiap manusia juga akan membutuhkan pegangan hidup yang akan menentukan kemana arah jalannya hidup ini. Yaitu kalau orang Islam itu apa pedoman hidupnya? Al-Quran. Ya, Al-Quran. Ya, Al-Quran adalah sebagai petunjuk, sebagai jalan hidup manusia, kemana arahnya atau baik buruknya. Kita terfokus pada Al-Quran. Oke? Al-Quran dan hadis juga dalam menurut bahasa dari kata yaitu qara'a yaqra'u, yang artinya membaca, bacaan Al-Quran yang sempurna. Kesempurnaan Al-Quran juga dapat dibandingkan dengan bacaan dan dibuktikan dengan yang pertama ada dibaca oleh ratusan juta umat manusia. Ya, dibandingkan dengan bacaan yang ada di mana? Di aksara. Kesempurnaan Al-Quran sebagai bacaan dibandingkan dengan bacaan yang ada dibuktikan dengan yang pertama dibaca oleh ratusan juta manusia, meskipun mereka itu tidak tahu apa isi dari aksaranya tuh, tulisannya, tapi mereka tuh membacanya gitu. Yang kedua, diatur tata cara membacanya, kayak panjang pendeknya, tajwidnya. Ya, oke, tebal tipis ucapannya itu semua diatur jika Al-Quran yang nggak sembarangan kita bisa baca. Karena kalau kita salah baca, salah arti, salah makna ya. Terus dipelajari susunan kata dan kosakatanya dan juga makna kandungan. Jadi seperti kosakatanya, artinya, semuanya isi Al-Quran itu dipelajari habis, dituntaskan secara menyeluruh. Jadi tidak hanya kita tuh membacanya, tetapi kita juga memahaminya apa itu Al-Quran, seperti apa, oke? Dan lain-lain. Sedangkan Al-Quran menurut istilah adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Jadi secara berangsur-angsur kayak gini, kayak sedikit satu-satu gitu loh, kayak secara apa? Bertahap, ya, oke? Jadi Al-Quran itu tidak secara langsung satu Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya, akan tetapi secara bertahap atau berangsur-angsur, step by step. Kalau bahasa kita mah dari satu tangga ke tangga lainnya. Oke? Dan juga melalui malaikat Jibril, dan membacanya adalah ibadah. Dari kutipan di atas kita dapat mengetahui bahwa Al-Quran adalah kitab suci umat manusia, umat Islam, yang isinya mengandung perkataan Allah, firman Allah, dalil-dalil Allah yang turunnya secara bertahap melalui malaikat Jibril. Pembawaannya dari Nabi siapa? Nabi Muhammad SAW. Susunannya dimulai dari surat apa? Al-Fatihah sayang. Pertama dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Surat apa tadi di awal? Al-Fatihah. Ya, diakhiri dengan surat An-Nas. Ya, benar. Membacanya bernilai ibadah. Ya, bernilai ibadah. Fungsinya antara lain yaitu menjadi hujah atau bukti yang kuat atas kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ya, keberadaannya hingga kini masih tetap terpelihara dengan baik, dan permasyarakatan dilakukan secara berantai dari satu generasi ke generasi lainnya dengan tulisan maupun lisan. Jadi Al-Quran itu terus sampai sekarang masih terjaga ya. Oke? Sampai sini paham? Ya, Bu.
Oke, di sini ada ya tentang dalil yang menjelaskan tentang hadis ya. Quran aja. Quran dalil itu tentang pedoman pedoman umat manusia tuh. Tolong dibacakan Saudari Sati Bismillahirrahmanirrahim. yang kuat. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Oke. Artinya, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oke, terima kasih. Itu dalil menjelaskan tentang apa? Bisa dijelaskan Sati, maksud dari dalil itu seperti apa? Tentang apa? Belum tahu, Bu. Kirain belum tahu, Ibu. Jadi di sini kan katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maksudnya adalah jika kita tuh benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, kita tuh mengikuti perintahnya, apapun itu, ya kan? Jadi Allah tuh akan mengasihi dan menyayangi kita sebagai umatnya dan mengampuni dosa-dosanya karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, sekarang kita masuk ke hadis. Ada yang tahu hadis itu berasal dari kata apa? Hadis itu dari kata hadasa yang berarti baru, peristiwa muda, perkataan, cerita. Adapun menurut istilah, hadis adalah segala sikap perkataan, perbuatan, dan penempatan persetujuan takrir. Rasulullah SAW sunnah Nabi direkam dalam hadis. Jadi semua perkataan Nabi itu dibukukan di dalam hadis, direkam di hadis yang dihafalkan, disebarkan, dan ditradisikan oleh para sahabat, tabi'in, para ulama, sehingga sampai saat ini kita masih merasakan perkataan dari Nabi SAW, yaitu berupa hadis-hadisnya ya. Secara harfiah, hadis juga berarti jalan hidup yang dibiasakan, berita ya. Jadi nggak cuma Al-Quran ya, jadi diseimbangkan dengan selain ada Al-Quran, hidup kita juga diseimbangkan dengan adanya hadis. Jadi setelah adanya misalnya kayak hukum-hukum, kita kan semuanya kan harus fokus dulu Al-Quran kan ya. Setelah Al-Quran sudah dipertimbangkan, sudah tidak ada jalan keluarnya atau bagaimana itu, baru kita akan lari ke hadis. Jadinya antara hadis dan Al-Quran ini sama-sama saling berkaitan, tapi yang lebih utama adalah Al-Quran. Iya benar, pintar semua anak itu. Oke, yang kedua di situ ada tentang apa? Keistimewaan apa? Al-Quran. Bisa dibacakan Saudari Firda, keistimewaan Al-Quran itu apa saja? Ibu pengen tahu. Baik. Keistimewaan Al-Quran yaitu sebagai pedoman hidup umat manusia. Al-Quran memiliki beberapa keistimewaan dan kelebihan dibandingkan dengan kitab-kitab suci lainnya. Di antaranya yang pertama, Al-Quran memuat ringkasan dari ajaran-ajaran ketuhanan yang pernah dimuat kitab-kitab suci sebelumnya seperti Taurat, Zabur, Injil, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, Al-Quran memuat kalam-kalam Allah yang dijadikan pedoman hidup manusia sepanjang masa, sehingga Al-Quran memang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kekal. Kewajiban kita menjaganya dari serangan pihak-pihak yang menginginkan Al-Quran musnah dan mengubah kemurniannya. Kemudian Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir adalah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suatu gaya bahasa yang istimewa, mudah, tidak sukar bagi siapapun untuk memahaminya, dan tidak sukar pula mengamalkannya. Itu Bu, itu merupakan salah satu keistimewaan pada Al-Quran. Ya, terima kasih Firda. Bagaimana teman-temannya mendengarkan tidak? Iya, Bu. Ya, oke. Selanjutnya di situ ada tentang apa? Hadis warisan Rasulullah SAW. Hadis ini memiliki kedudukan yang penting setelah Al-Quran ya. Ilmu ini juga telah menjadi perhatian ulama sejak awal perkembangan Islam. Dari awal hingga saat ini itu masih jadi sorotan ulama. Namun dalam perjalanannya, hadis Rasulullah SAW pernah melarang para sahabat
para sahabat-sahabatnya untuk mencatat hadis-hadis karena khawatir akan bercampur dengan ayat-ayat Al-Quran. Sempat Rasulullah melarangnya. Lalu istilah lain yang identik dengan hadis adalah as-sunnah. Namun beberapa ulama membedakan pengertian keduanya, yaitu kelompok muhaddisin ahli hadis mengemukakan pengertian as-sunnah adalah segala sesuatu yang dinuklikan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, sifat-sifat lahir dan batiniah, ataupun perjalanan hidupnya sejak sebelum diangkat menjadi Rasulullah, seperti bertahanus di mana? Bertahanusnya di mana? Di gua Hiro, maupun sesudah diangkat menjadi Rasul. Iya. Terus lalu pengertian sunnah inilah yang identik dengan hadis. Meskipun beberapa ulama membedakan bahwa hadis adalah segala sesuatu yang dinuklikan dari Nabi Muhammad SAW. Adapun sunnah-sunnah dan amalan-amalan yang dilakukan Nabi dan para sahabatnya, yaitu kebiasaan yang hidup di masa Nabi Muhammad SAW. Ya, itu ya. Di sini juga hadis dibedakan menjadi berapa? Menjadi 3. Yaitu ada hadis apa? Ada hadis kauli, hadis fi'li, hadis takriri. Tahu nggak hadis kaulia itu seperti apa? Yang bersumber dari Yaitu hadis-hadis yang diucapkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam apa? Dalam berbagai bidang. Kalau hadis fi'liyah itu apa? Fi'liyah. perbuatan. Ya, benar Atul. Perbuatan-perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan kepada kita melalui penuklikan sahabatnya. Kalau hadis takrir apa? Keadaan Nabi Muhammad SAW. Yang mendiamkan, tidak berkomentar dan tidak menyanggah serta menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabat. Ya, itu ya. Jadi udah ngerti ya perbedaan hadis-hadis itu ada 3. Yang pertama tadi hadis apa? Kauli. Ya, yang kedua apa, Ambar? Hadis fi'liyah. Yang ketiga takririah. Jangan lupa dicatat ya. Nanti ketika UTS Ibu akan keluar, soal ini akan keluar. Soal-soal seperti ini ya, Bu. Ya, kita harus paham ya. 4, di situ ada fungsi Al-Qur'an dan hadis ya. Sebelum itu Ibu akan membacakan Al-Qur'an, yaitu sebagai kitab Allah Subhanahu wa taala, menempati posisi sebagai sumber pertama yang utama dari seluruh ajaran umat manusia atau umat Islam, baik yang mengatur hubungannya dengan diri sendiri, hubungan dengan manusia, dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungannya dengan sesama, dan hubungan manusia dengan alam. Di situ ada fungsi Al-Qur'an secara umum. Ya, Bu. Apa aja? Fungsi Al-Qur'an secara Ada berapa umum dulu? Ya, ada 4, Bu. Ya, tolong bacakan. Yang pertama itu sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama. Lalu yang kedua sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Lalu yang ketiga, petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal, walaupun petunjuk tersebut terkadang bersifat umum yang menghendaki penjabaran dan perincian. Yang keempat sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yaitu Injil, Zabur, dan Taurat. Sudah, Bu? Ya, makasih Uni. Ya, Bu. Oke. Dari penjelasan di atas, yaitu fungsi Al-Qur'an itu ada 4 ya. Adapun fungsi hadis secara umum adalah sebagai hukum ajaran hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an. Hadis juga mempunyai peranan yang sangat penting terhadap keberadaan Al-Qur'an, karena sebagai ayat Al-Qur'an memang merupakan ayat-ayat yang membutuhkan penjelasan dan perincian. Oleh karena itu, hadis ini memiliki peran tersendiri ya. Tadi kan yang dijelaskan unikan tentang fungsi Al-Qur'an secara umum ada 4. Nah, di sini ada fungsi hadis terhadap Al-Qur'an ada 4 juga. Yang pertama, mengukuhkan hukum-hukum yang sudah ada di dalam Al-Qur'an. Yang kedua, memerinci ayat-ayat Al-Qur'an secara
global. Yang ketiga, menetapkan hukum-hukum yang belum terdapat di dalam Al-Qur'an. Yang ketiga, membatasi keumuman ayat. Iya. Oke, sebelum itu sebelum Ibu akhiri pertemuan kita, Ibu akan mengevaluasi terlebih dahulu bagaimana materi Ibu hari ini. Apakah anak-anak sudah memahami tentang Quran dan hadis sebagai pedoman hidup kita? Insya Allah paham. Sudah ya? Sudah tahu perbedaan antara Al-Quran dan hadis? Sudah. Ya, hikmah-hikmahnya? Sudah. Sudah ya, keutamaannya? Sudah. Perbedaannya secara umum, secara itu sudah semua ya. Kalau sudah tahu berarti kita harus menerapkan dalam kehidupan Sehari-hari. Iya, kita tidak boleh terlepas dari dua hukum. Al-Quran dan hadis. Iya benar ya. Karena memang umat manusia itu selalu menggunakan kedua hukum ini ya. Iya, karena sudah jelas dari judulnya aja Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup manusia. Oke, untuk melengkapi nilai, Ibu ingin kalian di rumah mencari beberapa ayat yang menjelaskan tentang kapan turunnya Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang bagaimana hadis ini dibukukan gitu, atau tentang keutamaan hadis itu seperti apa. Nanti bisa dikumpulkan oleh Sati ketua kelasnya. Oke, sampai sini paham anak-anak? Insyaallah Insya Allah paham, Bu. Alhamdulillah ya, semoga apa yang Ibu sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Oke, tadi Ibu juga sedikit lupa ya. Seharusnya kita memulai pembelajaran itu dengan membaca doa. Oke, tidak masalah, Ibu juga manusia ya, Ibu minta maaf. Oke, tidak masalah, kita akhiri saja pertemuan kita kali ini dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat, berkah bagi hidup kita semua. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa belajar karena kita akan di pertemuan selanjutnya Ibu akan mengadakan kuis-kuis tentang beberapa pertemuan kali ini. Oke? Mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf pada Allah, Ibu mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.